Perkenalkan, nama saya Fadia Zaslia Tiffany, stambu 083 2019 0062. Perkenalkan, nama saya Faradina Junaidi, stambu 083 2019 0081. Perkenalkan, nama saya Rizky Melasisa, stambu 083 2019 0083. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami dengan petani di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zaslia Tiffany, stambu 083 2019 0062 dari kelas C2 Agribisnis, mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara praktek lapang. Adapun dari isi kuesioner praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial, yang pertama, nama pewawancara Fadia Zaslia Tiffany, hari tanggal praktek lapang, hari Kamis 22 April 2021, di desa atau Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang pertama, identitas responden. Nama responden Sasa, umur responden 55 tahun, pendidikan terakhir sekolah dasar, pengalaman berusaha tani 30 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, jumlah tanggungan keluarga 4 orang. Yang kedua, inovasi yang diadopsi. Yang pertama, inovasi-inovasi apa saja yang sudah diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Yang pertama, sistem tanam jajar legowo. Yang kedua, menggunakan mesin panen modern. Yang ketiga, sistem tanam terpadu. Yang keempat, sistem irigasi. Di antara inovasi tersebut, pilih salah satu inovasi untuk mengetahui tahapan adopsinya. Inovasi yang dipilih yaitu sistem tanam jajar legowo. Bagian yang ketiga, proses adopsi inovasi. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Sejak tahun 2012. Yang keempat, dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Dari petugas atau PPL. Yang kelima, kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut? Kepada petugas PPL dan tokoh masyarakat. Yang keenam, sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? Sejak tahun 2015. Yang ketujuh, berikanlah penilaian tentang inovasi tersebut. Yang pertama, jumlah populasi tanaman meningkat, kemudian memudahkan perawatan dan pemeliharaan, kemudian menekan serangan hama dan penyakit, hemat biaya pemupukan, serta meningkatkan produksi dan kualitas gabah. Bagian keempat, jaringan komunikasi. Inovasi apa saja yang sering didiskusikan? Bagian yang keempat, jaringan komunikasi. Yang keempat, jaringan komunikasi. Yang pertama, inovasi apa saja yang sering didiskusikan dengan key informan, yaitu cara bertani dengan baik, penggunaan pestisida agar tidak berlebihan. Yang kedua, bagaimana respon key informan dalam mempercepat proses inovasi. Key informan memberikan informasi dengan mudah atau dengan memberikan arahan agar mudah dipahami. Yang ketiga, kemukakan alasan jika key informan tidak merespon suatu inovasi, yaitu kemungkinannya informasi tersebut belum bisa diterapkan dalam usaha tani. Kemudian pertanyaan terakhir, jelaskan hubungan antara inovasi petani dan key informan. Hubungan antara inovasi petani dengan key informan sangat penting, karena dengan adanya key informan, petani bisa mendapatkan berbagai informasi untuk meningkatkan hasil usaha taninya. Begitupun sebaliknya, key informan membutuhkan petani untuk menyalurkan inovasi serta dapat bertukar pendapat dengan para petani. Mungkin hanya itu yang saya dapatkan dari hasil praktek lapang saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari kuesioner praktik lapang komunikasi dan perubahan sosial. Nama pewawancara Faradina Junaidi, hari Kamis tanggal 22 April 2021, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala. Nama responden Uni, umur responden 31 tahun, pendidikan terakhir SD, pengalaman berusaha tani 20 tahun, jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4 orang. Inovasi yang telah diadopsi ada 4. Yang pertama yaitu sistem tanam jajar logowo, 2. menggunakan mesin panen modern, yang ketiga sistem irigasi, dan yang keempat sistem tanam terpadu. Di antara inovasi tersebut yang kami pilih adalah sistem tanam jajar legowo. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Sejak tahun 2010. Dan pertama kali kita mendengarnya dari petugas petani, dari petugas penyuluhan pertanian. Kepada siapa saja Anda mencari informasi? Kepada petani setempat dan penyuluhan pertanian. Sejak tahun 2011 kita mencoba untuk mengadopsi inovasi tersebut. Berikan penilaian tentang inovasi tersebut, yaitu adanya peningkatan hasil. Jaringan komunikasi antar sumber inovasi dan responden. Sumber inovasi bernama Uni, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SD, status sosial sebagai petani. Inovasi yang sering kami diskusikan dengan keinforman yaitu mengenai pencegahan hama, cara pemupukan dan penggunaan pupuk organik cair dan padat. Bagaimana respon informan dalam mempercepat proses inovasi? Ya, cukup cepat, hanya saja beberapa dari petani yang lain masih ragu untuk melakukannya. Ya, mungkin belum terlalu yakin. Hasil jika informan tidak merespon suatu informasi. Jika informasi tersebut bertentangan dengan aturan, misalnya penggunaan seperti pupuk kimia secara berlebihan, namun, jika inovasi tersebut sesuai aturan, maka diperbolehkan. Hubungan antara inovasi, petani, dan key informan. Inovasi merupakan hal baru atau ide baru yang membawa perubahan dalam berusaha tani. Proses ini terdiri atas rangkaian pilihan dan tindakan individu terhadap suatu inovasi untuk memutuskan mempraktekkan inovasi atau menolaknya. Perilaku ketidakpastian dalam memutuskan tentang suatu alternatif baru ini terkait dengan ide yang telah ada sebelumnya. Sifat suatu inovasi dan ketidakpastian berhubungan dengan sifat tersebut yang merupakan aspek khusus dari pengambilan keputusan inovasi. Dalam hal ini, keinforman kunci yang merupakan pemberi informasi yang sangat dibutuhkan untuk tercapainya perubahan perilaku khususnya petani demi terwujudnya mutu hidup yang baik berupa bimbingan maupun dorongan. Petani menerima hal-hal baru. Dalam proses inovasi penyuluh sebagai penerang, artinya seorang petani merupakan orang yang memberi informasi atau pencerahan kepada masyarakat atau petani sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Umar Asisa, nomor stambuk 083 2019 0083 dari kelas C2 Agribisnis. Dalam mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial, saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan petani di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada hari Kamis 22 April 2021. Identitas responden. Nama responden Ibu Mariati, umur 31 tahun, pendidikan SMP, pengalaman berusaha tani kurang lebih 10 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, jumlah tanggungan keluarga 2 orang. Inovasi yang diadopsi. Sebutkan inovasi-inovasi apa saja yang sudah
Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani? Pertama, revolusi hijau. Kedua, teknologi pasca panen. Ketiga, teknologi pertanian dalam pertanian berkelanjutan. Dan terakhir, konsep dan pengolahan hama terpadu. Di antara inovasi tersebut, inovasi yang saya pilih yaitu pengolahan hama terpadu, karena bertujuan untuk membatasi penggunaan pestisida sesedikit mungkin, tetapi sasaran kualitas dan kuantitas produksi pertanian masih dapat dicapai. Proses adopsi inovasi. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Sejak 10 tahun yang lalu. Dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Dari sesama petani dan tokoh masyarakat. Kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut inovasi tersebut? Dari sesama petani dan tokoh masyarakat. Sejak tahun berapa Anda mencoba mengadopsi inovasi tersebut? Sejak 10 tahun yang lalu. Manfaat penilaian inovasi tersebut menggambarkan inovasi teknologi pertanian pada usaha tani padi yang diimplementasikan dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi antara sumber inovasi dengan responden. Sumber. Nama Ibu Mariati, umur 51 tahun, pendidikan SD, status sosial petani. Inovasi apa yang sering Ibu diskusikan dengan K-Informan? Inovasi yaitu kemajuan penanaman rutin pada padi serta pengolahan hama atau pemberantasan hama. Bagaimana respon K-Informan dalam mempercepat inovasi? Memberikan informasi-informasi dan tata cara yang simpel dan mempercepat adopsi berinovasi untuk berusaha tani. Kemukakan alasan jika K-Informan tidak merespon suatu inovasi. Bisa jadi belum melakukan rencana atau kegiatan tersebut dalam berusaha tani. Terakhir, jelaskan hubungan antara inovasi petani dan K-Informan. Sama-sama berperan penting dalam perkembangan berusaha tani.